Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kata Allah, tidak bakal bisa kalian hitung karena banyak sekali. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan lagi nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya yang lain. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, bahwasannya kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai ini, yang mana pembahasan kita tentang atau yang berkaitan dengan bab masjid. Kita lanjutkan ya pembahasan pada pertemuan yang lalu, yang mana kita telah mengambil beberapa muqaddimah tentang ya makna atau definisi daripada masjid, seperti apa masjid itu di dalam syariat. Begitu pula apa itu arti masjid, itu sudah kita sampaikan dan sudah kita kaji di pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis ya yang berkaitan dengan bab masjid, yang mana kajian kita ini merujuk kepada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama di bab masjid. Hadis yang pertama di bab masjid di dalam kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fit duri wa an tunadzafa wa tutayyaba. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahu irsalah. Hadis yang pertama di dalam pembahasan bab masjid di kitab Bulughul Maram datang dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di setiap perkampungan ataupun perdesaan ataupun perumahan ataupun apapun itu
yang mana tempat berkumpulnya tempat tinggal. Baik itu perdesaan atau perkampungan atau perumahan atau istilah kita komplek atau klaster dan lain-lainnya. Yang mana di situ terkumpulnya tempat tinggal manusia. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di tempat tersebut dan juga membersihkan masjid tersebut dan juga memberikan wewangian kepada masjid tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi ya mensahihkan hadis ini, yang mana hadis ini berupa hadisul mursal. Nanti kita akan jelaskan apa itu hadis mursal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari sahabiyah yang mulia, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk daripada salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia istri yang ketiga, nomor 3. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada tahun 2 Hijriyah. Artinya 2 Hijriyah, 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tepatnya di bulan Syawal, setelah Ramadan. Yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan ada yang meriwayatkan 7 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan gadis. Yang lain semua janda kecuali Aisyah dalam keadaan perawan dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, sebagaimana ya diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wa minar rijal?" Kalau yang dari laki-lakinya siapa yang paling kau cintai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah, "Abuha," ya bapaknya dia, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Sehingga Aisyah ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Begitu pula Aisyah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari pihak sahabiyah, yaitu sahabat Nabi yang wanita. Paling banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Aisyah, yang mana jumlahnya 2000 lebih. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ar-rubu', 1/4 daripada syariatul Islam, hukum-hukum syariat Islam itu yang meriwayatkannya adalah Aisyah. Khususnya perihal tentang fikih keluarga, fikih wanita, itu hanya Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkannya. Kenapa? Karena memang hanya Aisyah yang menyaksikannya apa yang terjadi di dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya apa yang terjadi pada dirinya, karena dia yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biografi singkat tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana juga Aisyah adalah satu-satunya wanita yang langsung direkomendasi, dibela, dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bisa kita baca di dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 21. Itu semua Allah ceritakan tentang perihal Aisyah, yang mana pada saat itu difitnah
ya dikatakan bahwasannya Aisyah telah melakukan perbuatan zina. Disitulah Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah dan langsung mengatakan dengan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Aisyah adalah wanita yang suci, tidak pernah melakukan perbuatan yang keji. Itu di dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 21. Itu sedikit daripada keutamaan Aisyah Ummul Mukminin, yang mana dia juga digelar dengan Ummul Mukminin bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gelar tersebut. Gelar ini untuk Aisyah, begitu juga untuk para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini langsung gelar dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya dia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibu kalian, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak pernah mencela ibu mereka. Ini biar antum tahu. Mudah untuk mengetahui bahwasannya dia ahlus sunnah atau bukan. Salah satunya antum lihat saja, apakah dia mencela atau memuliakan ibunya. Karena derajat ibu ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala enggak sembarangan. Jangankan orang yang beriman kepada Allah, orang kafir sekaligus itu tidak pernah mengatakan benar bagi siapa yang mencela, menghina ibunya sendiri. Enggak perlu orang beriman, orang kafir pun kalau dikatakan benar tidak perbuatan menghina, mencela ya ibu mereka, dan ini bukan sembarangan ibu, ini langsung gelarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunya seluruh orang-orang yang beriman. Ya mungkin kalau ibu kandung kita mungkin haknya cuman antara kita sebagai anak kandungnya dengan orang tua. Tetapi ini haknya atas seluruh orang-orang yang beriman. Nah kalau antum menjumpai ada orang yang memuliakan, menghormati Ummul Mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah, berarti itu adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sebaliknya, menghina, merendahkan, mengatakan yang tidak-tidak, termasuk ya seperti yang disebarkan oleh orang-orang munafik di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwasannya Aisyah telah berzina, maka itu bukanlah ciri ahlu sunnah wal jamaah, karena tidak ada satupun orang yang membenarkan perbuatan menghina atau mencela ibunya sendiri. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Aisyah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan amara. Nah, di sini penting kita ketahui jamaah bahwasannya hukum perintah di dalam syariat ada kaidah usul fiqh yang mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kalau ada perintah dalam syariat, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, kalau ada ya teks tentang perintah, maka ketahuilah perintah itu hukum asalnya adalah kewajiban. Hatta dalla dalil ala khilafihi, sampai datang dalil yang berikutnya menunjukkan bahwasannya itu tidak wajib. Jadi kalau antum tidak menjumpa dalil ya yang mengatakan ini tidak wajib, yang antum jumpai teksnya wajib, cari sana cari sini, Al-Qur'an dan hadis, tidak ada satupun yang mengatakan itu tidak wajib, maka hukum asalnya diambil perintah itu wajib. Begitu cara memahami ya teks perintah di dalam syariat, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di setiap, tadi kita sampaikan, komplek, ya, klaster, perumahan, perdesaan, ya, atau perkampungan, apapun itu, tempat tinggalnya manusia, yang di situ berkumpul seluruh manusia, tempat-tempat tinggalnya manusia berkumpul di tempat itu. Maka dari sini para ulama mengatakan berarti hukum membangun masjid adalah wajib. Wajib, ya. Cuman wajib di sini wajib yang bentuknya fardun kifayah. Jadi bukan wajib fardul ain, karena kewajiban itu ada yang ain, ada yang kifayah. Ain itu artinya individual, semuanya wajib melakukan, seperti sholat 5 waktu, semuanya tanpa terkecuali. Itu namanya ain.
secara individual. Tapi yang wajib yang berkaitan dengan membangun masjid itu sifatnya wajib tapi kifayah. Kifayah itu artinya kalau sebagian orang sudah melakukannya maka gugur daripada orang yang lain. Tapi kalau semuanya tidak ada yang melakukan maka semuanya berdosa karena itu wajib dan itu dosanya adalah dosa yang besar. Karena meninggalkan kewajiban adalah dosa besar. Ya. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, bagi yang tinggal di komplek, bagi yang tinggal di klaster, bagi yang tinggal di perumahan, perdesaan, perkampungan, wallahu alam, ini masuknya perumahan atau perdesaan? Masuknya komplek ini? Desa. Wallahu alam, antum lebih tahulah. Ya. Karena ana wallahu alam terus terang. Kalau ditanya apa bedanya komplek dengan klaster, bedanya kira-kira apa? Tipe rumahnya. Oh, tertutup. Kalau klaster ada pagernya. Kalau komplek nggak ada pagernya. Atau gimana? Atau tipe rumahnya? Taib. Wallahu alam bisawab. Yang jelas setiap daerah, setiap tempat punya istilahnya masing-masing lah ya. Ya. Kalau mungkin mengatakan kalau klaster itu punya tipe tersendiri bangunannya, atau kalau perumahan itu modelnya yang punya pagar atau yang nggak punya pagar, atau perdesaan itu yang nggak punya pagar atau semisalnya. Al-muhim, yang terpenting di mana di situ terkumpulnya tempat tinggal manusia. Ya, apapun namanya, terserahlah. Ya, maka wajib untuk membangun masjid di situ. Hukumnya tadi kita bilang wajib fardul kifayah. Nah, ini kalau komplek biasanya tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawabnya developer ya. Nah, kalau developernya nggak ngebangun, ya berarti dosa semua. Tapi kalau sebagian ada yang sudah membangunnya, berarti gugur kewajiban itu untuk sebagian yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya membangun. Perhatikan tadi hadis Nabi yang telah kita sampaikan di awal tadi, bukan hanya membangun, wa antunadzafa wa tutayyaba. Bukan hanya bangun, tapi juga wajib fardhu kifayah untuk membersihkannya. Begitu juga memberikan wewangian kepada masjid tersebut. Jadi bukan hanya bangun, yang penting udah ada bangunan. Enggak, harus diurusi, dibersihkan, diperhatikan, dimakmurkan, diberikan wewangian biar orang enggak terganggu ketika masuk ke dalam masjid tersebut. Karena ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di masjid itu kalau seandainya masjid itu bau, ya, mengeluarkan aroma tak sedap, itu bukan cuma orang doang yang terganggu. Biar antum tahu, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ke masjid bukan cuma manusia, tapi juga malaikat. Dan malaikat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Jadi kalau kita itu terganggu dengan bau tak sedap, ya, bau bawang, bau jengkol contohnya kan gitu. Bau-bau yang nggak sedap lah, bau bawang putih. Nah, ini yang bikin kita terganggu ketika ke masjid. Malaikat pun sama terganggu karena itu, sama dengan manusia dari segi terganggunya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kenapa bukan hanya diwajibkan membangun doang masjidnya, tapi juga harus diurusi, dibersihkan, diberikan wewangian biar orang-orang yang ke masjid dan bukan hanya manusia, malaikat tidak terganggu ketika dia ke masjid. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man akala thauman au basalan au kurrasan fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang dia makan bawang putih, bawang ataupun ya hal-hal kurras seperti daun bawang yang juga punya aroma tak sedap, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami yaitu masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum jangan salah paham ya. Jangan dikira wah kalau begitu makan bawang aja biar nggak ke masjid berjamaah. Bukan. Ini adalah larangan, dimakruhkan, dibenci kalau kita mau makan bawang, mau makan hal-hal yang bau, jengkol dan selain-lainnya. Lihat-lihat waktu, jangan dekat-dekat mau sholat, itu maksudnya.
Bukan berarti jadikan alasan, wah kalau gitu gampang dah biar nggak berjamaah ke masjid, makan aja bawang. Bukan itu mas keliru. Itu sama saja lari daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini statusnya adalah mursal yang kita baca di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi mursal ini adalah hadis yang sanadnya itu. Jadi kalau hadis itu dia punya sanad. Sanad itu maksudnya ya perantara antara Rasulullah sampai kepada Imam Tirmidzi contohnya. Antara Rasulullah sampai kepada Imam Bukhari, kan itu jaraknya jauh, waktunya tidak sezaman. Maka harus ada namanya sanad. Sanad itu berarti siapa yang membawa hadis itu. Dari si A mendengar ke B, B ke C, C ke D, begitu. Seperti mata rantai. Karena dari zaman Rasulullah ke zaman Imam Bukhari jauh banget, nggak sezaman Imam Bukhari dengan Rasulullah. Nah, hadis mursal adalah hadis yang berhenti hanya di seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hanya berjumpa kepada sahabat Nabi tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Itu namanya tabi'in. Dia cuma sezaman dengan sahabat, ketemu dengan Abu Bakar contohnya, ketemu dengan Umar contohnya, ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi sama Rasulullah nggak ketemu, kenapa? Karena Rasulullah udah wafat, jadi nggak sezaman. Nah itu namanya tabi'i. Nah hadis kalau hanya sampai kepada tabi'i saja, ya kemudian tabi'i itu tidak bisa mengatakan dia dengar dari sahabat siapa, artinya sahabatnya hilang, nggak tahu. Karena ada jarak antara tabi'i dengan Rasulullah, harus ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nggak diketahui siapa sahabat nabinya. Dia dengar dari siapa? Tidak disebutkan. Maka itu disebut hadis yang mursal. Ini biar antum tahu apa maksud daripada mursal. Ya, dan nanti biar antum paham juga. Memang sebagian ada yang memperselisihkan hadis ini. Dan ada sebagian lagi yang juga mensahihkan hadis yang barusan kita baca di awal tadi. Jadi itu bentuk hadis mursal. Tidak diketahui siapa sahabatnya, hanya berhenti stop dari Imam Bukhari, dari si fulan sampai ke tabi'i stop. Kemudian sahabatnya siapa? Tidak diketahui. Maka itu hadis yang mursal, dan hadis yang mursal ini adalah salah satu daripada hadis yang lemah. Jadi hadis yang lemah itu banyak macamnya. Ya. Seperti hadis yang palsu itu termasuk hadis yang lemah. Nah, hadis ini hadis mursal, bukan dilemahkan karena dari segi palsu hadisnya, bukan, tapi dari segi tidak ditemukan siapa nama sahabat dari tabi'in menuju ke Rasulullah, sahabatnya nggak diketahui. Itu disebut mursal. Walaupun mursal ini bagian daripada hadis yang lemah. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya teksnya itu diriwayatkan dari jalan yang berbeda, banyak jalannya. Jadi yang kita baca di sini ya memang hadis yang sampai hanya kepada tabi'i saja. Tapi ada lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lain, yang mana teks hadisnya mirip dengan pada hadis yang kita baca di dalam kitab Bulughul Maram ini. Maka karena banyaknya periwayatan dari jalan-jalan yang berbeda, dari orang-orang yang berbeda, dan jalan yang berbeda itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan nama sahabatnya, maka hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi ya sahih, maka bisa diterima. Karena tadi ya bukan karena hadis ini semata, tidak. Kalau cuma hadis ini semata doang mursal maka dia lemah, tidak bisa dipakai. Tetapi karena banyaknya jalan-jalan yang lain dari orang-orang yang berbeda yang di situ sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan makna teksnya mirip dan sama seperti hadis yang kita baca di dalam Bulughul Maram ini, maka dia diterima oleh para ulama ul hadis. Walaupun tetap sebagian ulama hadis ada yang tidak menerima, nggak bisa. Ya pokoknya kalau yang dari jalan ini lemah, kalau mau pakai jalan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita rojihkan, wallahu a'lam bishawab, hadis yang kita baca di awal ini, yaitu di dalam kitab Bulughul Maram, itu adalah hadis yang sahih, sebagaimana yang juga disahihkan oleh Syekh Albani dari jalan yang berbeda. Jadi mereka menguatkan hadis yang lemah ini dengan ya penguatan jalan-jalan yang lain yang berbeda, yang mana teksnya disebutkan mirip dengan hadis yang kita baca di dalam kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga masalah status hadis ini sebagian ulama ada yang mendoifkan, sebagian ulama lagi ada yang mensahihkan. Tapi Syekhul Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua di bab masjid. Dan ini muhim sekali, penting sekali ya pembahasan hadis yang kedua ini berkaitan dengan akidah dan tauhid. Walaupun ya tetap di dalam pembahasan masjid, tetapi dia erat dengan tauhid dan akidah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda wa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah membinasakan, menghancurkan atau melaknat, karena ada riwayat yang lain mengatakan la'anallahu al-yahud. Allah laknat orang-orang Yahudi. Dalam teks hadis yang kita baca di dalam kitab Bulughul Maram, Allah binasakan orang-orang Yahudi. Ya, jadi sama, dibinasakan, dilaknat, ya itu maknanya mirip. Kalau dilaknat artinya Allah putuskan rahmat Allah kepadanya, ya berarti kalau tidak mendapatkan rahmat Allah di dunia binasa udah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan, enggak ada upaya tanpa Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kita punya kekuatan. Kalau Allah bilang putus rahmatku kepadamu, habis sudah. Itu makna laknat. Nah, orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah murkai mereka, Allah enggak rahmati mereka, artinya Allah binasakan. Hancur ya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah laknat Yahudi. Kenapa? Kata Rasulullah, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, karena mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan ini hadisnya muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini hadis yang sangat sahih. Kalau diriwayatkan hanya oleh Imam Bukhari saja sudah sahih, begitu juga hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja sudah sahih, apalagi kedua-duanya ya mereka sepakat, berarti tambah sahih lagi. Nah, itu maksud atau makna daripada muttafaqun alaih. Wa zada Muslim, kemudian Imam Muslim menambahkan. Jadi kalau hadis yang kita baca tadi itu yang disepakati keduanya. Nah, ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tanpa diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi tetap sahih karena kedua kitab mereka itu Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anil Karim. Apa yang ditambahkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim? Wan Nasara, ditambah juga orang-orang Nasrani. Jadi yang dilaknat, yang dibinasakan oleh Allah bukan cuma orang Yahudi, orang Nasrani juga. Kenapa? Karena sifat dan perbuatan mereka sama, mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian walahuma min hadits Aisyah, ada hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, tapi dari sahabat yang berbeda. Kalau yang pertama dari Abu Hurairah, kalau ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kanu idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika sirarul khalq. Di dalam riwayat yang lain, riwayat dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, mereka dulu siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau mati atau wafat salah satu daripada orang soleh mereka, orang yang mereka anggap adalah orang soleh beribadah kepada Allah, maka mereka akan membangun ya di atas kuburan orang-orang soleh tadi untuk dijadikan masjid. Wafihi, dan juga di situ ada lafaz dikatakan ulaika syirarul khalq, itulah mereka seburuk-buruknya makhluk, Yahudi dan Nasrani. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bukan nama asli. Ini nama kunyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebabnya. Sebabnya disebutkan bahwasannya Abu Hurairah ini yang bukan nama asli dia nama kunyah yang Rasulullah berikan kepadanya, itu punya kebiasaan dia membawa anak kucing di bajunya, ditaruh ke dalam lengan bajunya, dan dia punya pakaian ala Yaman, yaitu pakaian penduduk orang Yaman yang modelnya itu lengan bajunya itu lebar. Karena ada baju begitu seperti baju kaisar ya, lengannya kalau diangkat jatuh ke bawah, kelebaran gitu lengan tangannya itu, sehingga muat anak kucing dimasukkan ke dalam.
kiri dan kanan, dan dia suka bawa-bawa itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka dengan kucing, dia pelihara kucing, dia juga ya merahmati atau menyayangi kucing. Sehingga kata Rasulullah, anta abahir, kamu itu bapaknya si kucing. Karena suka sama kucing, apalagi yang dia bawa adalah anak kucing, berarti kamu bapaknya, karena kamu yang rawat itu anak kucingnya, kamu bapaknya berarti. Nah itu ya sebab musabab kenapa Abu Hurairah diberikan kunyah, diberikan gelar oleh Rasulullah sebagai bapak kucing. Abu Hurairah artinya bapaknya si kucing. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Itu nama aslinya Abdurrahman. Putranya si Sakhar, nama bapaknya. Dan dia berasal dari kampung Dausi yang ada di negeri Yaman. Jadi dia orang asli Yaman. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Dia orang Yaman. Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi antum kalau dengar tahun Hijriah, itu patokannya adalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti kalau 1 Hijriah, itu artinya Rasulullah sudah 1 tahun hijrah ke Madinah. Kalau 2, ya sudah 2 tahun. Nah kalau 7, berarti Rasulullah sudah 7 tahun hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itu maksud daripada tahun Hijriah. Jadi antum jangan bingung ya, jangan antum, apa bedanya 2000 ya 21 sama 1443 Hijriah. Bedanya di situ. Kalau 1443 Hijriah itu dihitungnya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ya, beda dengan Masehi 2021 itu dihitungnya ketika Isa Al-Masih lahir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu masuk Islam tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah, dan Rasulullah itu hidup di kota Madinah 10 tahun. Artinya tahun 10 Hijriah Rasulullah wafat. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya bersama Rasulullah selama 3 tahun. Karena dia baru masuk Islam 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah, berarti sisanya tinggal 3 tahun. Dari 7 ke 10 ya 3 tahun. Tapi perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma 3 tahun bersama Rasulullah setelah itu Rasulullah wafat, tapi begitu besar keberkahan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dia number 1 sudah. Dia raqam wahid, nomor 1-nya udah. Nggak ada yang menandingi dari banyak-banyakan meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali Abu Hurairah yang nomor 1 udah. Kalah semua, kalah. Ya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi berguru kepada Abu Hurairah. Begitu juga ya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in juga. Semua berguru kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mendengarkan hadis yang didengarkan dan dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, wah jangan-jangan Abu Hurairah ini cuma mengada-ngada doang. Ya, ketahuilah jamaah, yang dia hafal itu hadisnya lebih daripada 5.000 hadis. 5.300 sekian hadis disebutkan. Ini bukan jumlah yang sedikit ya. 5.000 lebih itu dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai para sahabat-sahabat Nabi pun ya sebagian mereka ada yang mengatakan, wah jangan-jangan Abu Hurairah ini cuma mengada-ngada, jangan-jangan ya hafalannya ini banyak gangguannya, banyak dhaifnya, banyak lemahnya kan begitu. Maka dijawablah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya ketahuilah kata Abu Hurairah, ma'syaral ansar wal muhajirin, saudara-saudaraku al-ansar dan muhajirin, dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian sibuk dengan pekerjaan kalian. Al-Ansar sibuk dengan perkebunan mereka, karena memang terkenal orang-orang Madinah itu penghasilan nafkah mereka dari berkebun kurma. Dan kalian orang-orang muhajirin yang dari Mekah hijrah ke Madinah sibuk dengan perdagangan, karena orang-orang Quraisy, orang-orang yang hijrah ke Madinah itu mata pencarian mereka adalah berdagang di pasar. Sedangkan aku sibuk menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan pintu rumahnya. Karena Abu Hurairah ini termasuk daripada kelompok atau orang yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang datang dari negerinya hijrah ke Madinah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, sehingga mereka tinggal di masjid dan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nempel dengan masjid. Sehingga mereka sibuk dengan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari-harinya bersama Rasulullah, mendengarkan sabda Rasulullah, belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka makan ala kadarnya. Kalau ada makanan mereka makan, kalau nggak ada makanan mereka ya sabar, mereka tahan, mereka puasa. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang sahih dikatakan pernah ya bergelinding-gelinding di tanah. Bukan karena dia orang gila, bukan, dia waras, tapi karena saking laparnya dia nggak tahan sampai bergelinding-gelinding di tanah seperti orang gila. Saking laparnya, itu tingkat kelaparan yang betul-betul sudah dahsyat sekali jemaah. Kita selapar-laparnya kita nggak ada seperti itu sampai menggelinding-gelinding, ya sudah di luar nalar, di luar sadar sudah. Itu saking laparnya. Begitulah menuntut ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Inilah yang harus kita contohi jemaah. Ya, nuntut ilmu, talibul ilm faridatu ala kulli muslim, belajar nuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat. Itulah yang pertama dan utama. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama, ilmu tentang neraka, tentang surga. Itu ilmu yang paling pertama dan utama yang harus diketahui. Lah terus Ustadz, saya kadang belajar umum juga, fisika, belajar kimia, tapi ketahuilah itu kalau kita butuh. Sedangkan ilmu agama pasti membutuhkan, dan itu yang pertama dan utama, dan itu yang paling kita butuhkan karena itu kaitannya dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi antum jangan sampai salah paham. Ya, belajar ilmu umum nggak apa-apa, belajar aja, tapi ketahuilah mana yang harus lebih diprioritaskan. Talibul ilm, bermajelis ilmu seperti sekarang ini, mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, syariat Islam, hukum-hukum, harus kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas. Ya, kita alhamdulillah di zaman sekarang ini enggak seperti zamannya para sahabat. Kalau zaman para sahabat, perhatikan tadi Abu Hurairah sampai menggelinding-gelinding di tanah karena kelaparan. Demi nuntut ilmu mereka nahan lapar. Kita alhamdulillah, masya Allah, ya, semuanya sudah ada fasilitas. Ini kira-kira yang punya kitab Bulughul Maram siapa nih? Hah? La ilaha illallah. Masya Allah. Ada 1, Pak Salim, 2, 3, alhamdulillah. Tapi dibawa kalaupun punya, ya. Nah, insya Allah, ya, insya Allah bulan depan. Nah, insya Allah anak harap semua ada bukunya lah. Biar apa jamaah? Biar kita betul-betul maksimal nuntut ilmunya. Buku alhamdulillah nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu subhanallah, antum perhatikan. Kata para ulama al-hadis, man talabal hadis muflis. Siapa yang mempelajari hadis? Ini yang kita pelajari hadis Nabi SAW nih. Ya, kata para ulama zaman dahulu, siapa yang mempelajari hadis niscaya bangkrut, kata para ulama. Kenapa? Karena dulu mereka susah, mau nulis aja harus beli kertasnya. Dulu susah untuk membeli pena, membeli tinta. Oh, nggak gampang dulu. Bahkan harus bekerja berbulan-bulan hanya untuk mendengarkan dan mencatat faedah daripada satu hadis Nabi SAW. Nah, kita sekarang, masya Allah, antum sekarang gampang sekarang, masya Allah, buku sudah dicetak dengan bagus, ya, harganya juga insya Allah nggak terlalu mahal lah buku. Lagi pula semahal-mahalnya kitab jemaah, itu berfaedahnya sangat besar. Bahkan kalau antum bisa memberikan itu hadiah kepada orang lain, jangan antum remehkan. Bisa jadi itu adalah pahala jariah buat antum. Kalau seandainya buku itu dia baca, atau kalau nggak dia baca, mungkin ketika dia wafat itu jadi warisan kepada ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya yang baca. Subhanallah, antum dapat pahala jariah ngalir terus. Cuman hanya bermodalan buku jemaah, bermodalan kitab yang nggak sampai 50 ribuan, ya, tapi antum dapat pahala jariahnya. Apalagi kalau ya yang antum berikan jelas memang adalah orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu, pasti dia dapat manfaatnya, pasti dia baca, dia dapat faedah ilmu, antum dapat faedah pahala jariah. Subhanallah. Ini bagi orang yang ngerti bagaimana cara memanfaatkan hartanya, ya. Karena sebenarnya harta yang betul-betul punya kita itu bukan yang kita simpan di rekening, bukan. Yang kita pakai di dunia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sedekahkan, itu yang kita bawa. Jadi antum jangan sampai salah paham, yang antum simpan-simpan itu bukan punya antum, itu punya orang. Antum mati kasih ke ahli waris, udah. Selesai. Sekarang tinggal pilih, mau simpan harta sendiri apa simpan harta orang lain. Nah, silahkan pilih. Itu bagi orang yang cerdas. Dia tahu cara menggunakan hartanya untuk jadi milik dia di dunia dan di akhirat. Yaitu dia manfaatkan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekahkan, termasuk juga ya mungkin kalau dia punya kemampuan. Nah, ini khususnya bagi orang-orang yang sugih nih ya. Yang punya harta, manfaatkanlah harta itu untuk bersedekah. Seperti contohnya tadi buku ini, mungkin ada beberapa yang tidak punya kitab, ya bisa antum berikan ya. Alhamdulillah, khairan insyaallah. Mudah-mudahan bulan depan kita semua sudah punya kitabnya ya. Biar kita ya bisa belajar maksimal. Perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu cuma 3 tahun belajar dengan Rasulullah, tapi begitu besarnya keberkahan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah. Kenapa? Karena kesungguh-sungguhannya, karena ijtihadnya, karena semangatnya. Dia lazimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 24 jam, cuma 3 tahun. Seluruh sahabat Nabi kalah dalam sisi periwayatan hadis. Abu Bakar kalah, Abu Bakar. Ya, karena tadi sebagian sahabat ada yang memang mereka punya kesibukan-kesibukan yang lain selain menuntut ilmu ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit tentang biografi Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang penamaan Yahudi ini ada 2 sebab. Ada 2 sebab kenapa orang Yahudi diberi nama dengan Yahudi. Yang pertama, mereka adalah anak keturunannya dari anak yang paling tua Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu ada anak pertamanya namanya Yahuda. Namanya Yahuda. Nah, orang-orang Yahudi sekarang ya dari dulu sampai sekarang itu semua kalau ditarik nasab keturunannya itu sampai kepada anak pertamanya Nabi Yakub yang bernama Yahuda tadi. Sehingga mereka diberi nama dengan Yahudi. Karena nama anak pertamanya Nabi Yakub Yahuda. Berarti kalau keturunannya pengikutnya namanya Yahudi, begitu. Itu sebab pertama. Kenapa orang Yahudi diberi nama Yahudi? Sebab yang kedua, karena ada 2 sebab tadi kita sampaikan. Sebab yang kedua, Yahudi itu asal katanya dari hudna atau ya artinya roja'a, kembali, bertaubat. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim ketika Nabi Musa alaihi salam pergi pamit meninggalkan umatnya, ya meninggalkan kaumnya. Kemudian ada kisah seorang Samiri, seorang yang bernama Samiri, dia membuat patung anak sapi. Yang mana patung anak sapi ini diberikan rongga ya, lobang di lehernya sehingga kalau ada angin bertiup seolah-olah mengeluarkan suara karena memang ada rongga, sengaja dibuat begitu. Terfitnahlah ya kaumnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa sehingga mereka menyembah anak sapi tadi itu. Ketika Nabi Musa kembali berdakwah, mengingatkan mereka, hati-hati itu syirik, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka tersadar dan mereka mengatakan, inna hudna ilaik ya Allah, kami roja'a kembali dan bertobat kepadamu ya Allah. Dari situlah dinamakan mereka sebagai orang Yahudi, artinya orang yang kembali bertaubat setelah melakukan kesyirikan menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'anil Karim. Nah, itu dua sebab dinamakan Yahudi dengan Yahudi. Mereka dilaknat kenapa? Karena mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 maksud daripada mengambil ya kuburan sebagai masjid. Ada 3 maksudnya dijelaskan oleh para ulama. Dan ketiga-tiganya ini diharamkan dan ini dosa besar bagi yang melakukannya. Yang pertama, maksud daripada mengambil kuburan sebagai masjid artinya ada kuburan, dia bangun di atas kuburan itu masjid. Ini arti pertama. Dan ini haram. Atau juga termaksud di dalamnya yang kedua. Dia bangun masjid, nggak ada kuburannya. Tapi kemudian dia datangkan kuburan dari luar, dia masukkan ke masjid. Atau ada orang mati kemudian dia kubur dalam masjid. Nah, itu sama. Ya, itu maksud yang kedua. Dilarang oleh Rasulullah SAW dan itu perbuatan orang Yahudi. Atau yang ketiga, termasuk masih satu kaitan, masih satu larangan, yaitu dia beribadah ya kepada Allah tapi tidak berkiblat ke Ka'bah, malah berkiblat ke kuburan. Kalau seandainya kiblat ke arah sana, kuburan arah kiri, malah dia arahnya ke kiri.
menghadapnya ketika sholat. Allahu Akbar. Bukan ke arah kiblat yang kita ketahui sekarang ini. Nah, itu 3 ya maksud daripada mereka mengambil kuburan sebagai masjid. Dan 3-tiganya dilarang dan itu termasuk dosa besar. Begitu juga orang-orang Nasrani. Sama. Jadi bukan hanya orang Yahudi, orang Nasrani juga melakukan perbuatan yang sama. Nah, adapun orang Nasrani, mereka juga punya 2 sebab kenapa dinamakan dengan Nasoro. Sama seperti Yahudi tadi. Kalau Nasrani beda lagi. Sebabnya ada 2, cuman beda, bukan seperti orang Yahudi. Kenapa orang Nasoro dinamakan dengan Nasoro? Sebab yang pertama, karena pengikut Nabi Isa alaihissalam pada saat itu mereka tinggal di satu tempat yang namanya Nasirah. Ada tempat kampung namanya Nasirah. Nah, rata-rata pengikut Nabi Isa di zamannya Nabi Isa alaihissalam tinggal di kampung itu. Sehingga nama kampungnya Nasirah. Orang yang tinggal di kampung itu namanya Nasara. Itu sebab pertama. Ya. Sebab yang kedua, ya sama seperti misalnya ada orang Banjar nih. Ada orang Banjar kan, tinggal di kampung namanya kampung Banjar. Berarti orang yang tinggal di situ namanya Al-Banjari, begitu kalau dalam bahasa Arab. Kalau mau dinisbatkan ke kampung itu. Nah, sebab yang kedua kenapa Nasoro dikatakan dengan nama Nasoro dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mereka berkumpul dan Nabi Isa ya bertanya siapa yang akan membantu Allah, kata mereka qalal hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah mereka orang-orang yang hawari yang mengikuti Nabi Isa, kamilah yang akan membantu Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 sebab kenapa dinamakan Nasara dengan Nasara. Dan perbuatan mereka sama seperti dengan orang Yahudi, dilaknat, ya dibenci oleh Allah karena mengambil kuburan para nabinya sebagai masjid. Kanu idza mata fihim rajulun, ya, apa perbuatannya juga ketika matinya salah satu daripada orang-orang soleh mereka, baik itu dari Yahudi ataupun Nasara, mereka jadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai masjid. Itulah mereka orang-orang yang paling ya buruk, makhluk yang terburuk di atas muka bumi ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan faedah yang bisa kita ambil, yang pertama bahwasannya membangun masjid itu hukumnya wajib, tapi wajib yang fardul kifayah. Arti fardul kifayah adalah wajib untuk keseluruhan, tapi kalau ada sebagian yang sudah mengerjakan, maka gugur kewajibannya dari sebagian yang lain. Dan sebaliknya, kalau tidak ada satupun yang mengerjakan, berarti semuanya berdosa, dan dosanya adalah dosa besar karena meninggalkan kewajiban. Kemudian yang wajib juga, faedah yang kedua, yang wajib bukan hanya bangun doang, ya, bukan cuman menegakkan temboknya, ya, dia bangun tiangnya, bukan, tapi juga setelah dia bangun wajib juga dia urus, dia bersihkan, dia berikan wewangian agar tidak mengganggu makhluk-makhluk yang datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya juga yang sudah kita bahas dan kita ambil dari hadis yang kita baca di awal tadi, bahwasannya hukum ya membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid atau menghadap ke kuburan ketika beribadah, ini hukumnya haram, bahkan termasuk daripada dosa-dosa yang sangat besar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini faedah terakhir, kita cukupkan dengan faedah ini. Kalau ada pertanyaan, biasanya banyak orang-orang awam bertanya begitu. Kalau memang tidak boleh ya membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid, atau kita beribadah menghadap ke masjid, dan menghadap ke masjid ini bukan hanya sholat saja, sama seperti doa juga, zikir juga, baca Quran juga, itu termasuk ibadah. Itu nggak boleh kita menghadap ke kuburan, harus menghadap ke kiblat. Nah, ada pertanyaan, kalau memang itu semua nggak boleh, biasanya orang awam bertanya, gimana tuh statusnya Masjid Nabawi di kota Madinah? Kuburan Nabi di dalam masjid coba. Bagi yang pernah umrah, pernah haji kan tahulah, begitu masuk ya ke Raudhah, di tempat imamnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sekarang tempat imamnya sudah agak dimajukan, tapi dulu itu adalah barisan depan, itu soft depan dulu. Percis ya di sebelah kiri soft depan itu
ada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap orang pengen keluar pasti bisa lewat situ. Nah itu gimana itu dalam masjid coba? Ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini faedah penting sekali. Ya harus kita ketahui biar kita tidak salah paham. Ya karena ada beberapa orang ahlul bid'ah yang suka melakukan bid'ah minta-minta ke kuburan. Ini syubhat mereka ini. Nah itu gimana itu? Maka ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dan ini sabdanya diucapkan oleh Rasulullah beberapa hari sebelum wafat Rasulullah. Artinya hukumnya itu berlaku, tidak dihapus oleh Rasulullah. Jangan sampai ada yang bilang, wah itu kan sudah dihapus sama Rasulullah. Dari mana orang itu diucapkan beberapa hari sebelum wafat Rasul? Artinya berarti hukum yang masih baru dan terus akan berlaku. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku nanti kalau aku sudah mati sebagai tempat yang disembah. Artinya Rasulullah nggak ridho, Rasulullah nggak mau. Bahkan Rasulullah memerintahkan, jangan ya Allah jadikan kuburanku tempat mereka menyembah. Lalu gimana ceritanya kok bisa ada kuburan Rasulullah di dalam masjid? Nah ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita anggaplah Masjid Nabawi itu kan persegi ya, kalau dilihat seperti kotak lah. Bikinlah ya seperti meja kita ini. Ya. Kalau kiblatnya berarti ke arah utara sana. Kita umpamakanlah arah utara. Di bawahnya berarti selatan. Ya. Kemudian sebelah kiri ini berarti timur, sebelah kanan ini barat. Itu kalau sesuai dengan posisi antum ya. Barat, timur. Benar apa salah tuh? Benar ya, barat, timur. Nah, kalau salah tolong dibenarkan. Nah, rumahnya Rasulullah itu ada di arah barat masjid bersama rumah istri-istrinya, dempet ya dengan dinding masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal membangun Masjid Nabawi itu besarnya cuma 1.500 meter. Besarnya awalnya Rasulullah bangun. Setelah tahun 7 Hijriah, ya setelah 7 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah sempat melebarkan masjid itu. Tapi yang dilebarkan oleh Rasulullah dari arah timur, ya sampai ke arah utara dan arah selatan, itu saja. Arah yang barat tidak pernah disentuh karena di situ ada rumah Rasulullah. Kalau mau dilebarkan gimana rumah Rasulullah beserta rumah istri-istrinya juga harus digusur? Enggak. Nah, Rasulullah lebarkan sampai ya 2000 meter. Jadi dilebarkan 500 meter doang di zamannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah wafat. Naiklah khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak melebarkan Masjid Nabawi sama sekali, enggak direnovasi. Kenapa? Karena masa jabatannya sebelum dia wafat cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun wafat. Ya, naiklah Khalifah Umar Ibnul Khattab. Dan semasa 2 tahun itu Abu Bakar bukannya nggak mau membangun masjid, tapi dia sibuk dengan orang-orang yang murtad dari agama Islam. Karena ketika Abu Bakar menjabat menjadi khalifah, banyak orang goyang keimanannya. Kenapa? Karena nggak terima Rasulullah wafat. Mereka mengira bahwasannya Rasulullah itu manusia abadi, nggak mungkin wafat. Sehingga ketika mereka dengar kabar Rasulullah telah meninggal, oh goyang imannya. Sebagian ada yang murtad, nggak percaya lagi dengan Islam. Sebagian ada lagi nggak mau membayar zakat. Kata mereka, dulu saya bayar zakatnya dengan Rasulullah. Kalau sekarang saya kasih ke Abu Bakar, nggak mau saya. Saya maunya cuma dengan Rasulullah doang bayar zakat. Akhirnya mereka juga diperangi oleh Abu Bakar. Ada juga orang yang ngaku-ngaku Nabi, begitu Rasulullah wafat, langsung muncul Musailamah Al-Kadzdzab. Saya penggantinya Nabi Muhammad SAW. Ngaku-ngaku doang. Nah ini Abu Bakar kenapa tidak sempat merenovasi masjid? Sibuk dengan orang-orang itu semua. Sibuk perang ya. Karena nggak boleh dibiarkan ini. Batil. Ngaku Nabi, nggak ada lagi Nabi. Terakhir cuma Rasulullah SAW. Khataman Nabiyyin. Naiklah setelah Abu Bakar wafat, naiklah Umar Ibnul Khattab. Nah Umar Ibnul Khattab menjabat 10 tahun sebelum dia wafat. 10 tahun menjabat. Dan zamannya Umar Ibnul Khattab memang banyak sekali ya kemenangan-kemenangan Islam. Salah satunya juga termasuk Umar Ibnul Khattab memperlebar Masjid Nabawi. Nah yang dilebarkan juga dari arah utara ke arah timur sama arah selatan. Arah barat nggak pernah disentuh sama Umar Ibnul Khattab. Karena di situ ada kuburannya Rasulullah. Karena Rasulullah dikuburkan di rumahnya Aisyah. Ya. Dulu bukan masjid itu di luar. Dan Umar nggak pernah nyentuh. Karena Umar mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah larang untuk jadikan kuburannya itu di dalam masjid. Begitu juga Rasulullah hanya melebarkan masjid dari arah utara, arah timur, arah selatan. Kemudian naik lagi Utsman ibn Affan setelah wafatnya Umar ibn Khattab. Nah, Utsman bin Affan juga melebarkan.
Dilebarkan juga sama, dari utara, timur ke selatan. Barat nggak pernah disentuh, dibiarkan aja begitu. Ya, terus terjadi pelebaran. Dan ini ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jauh sebelum adanya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka bilang Wahabi itu. Nah, ini antum biar jangan salah paham nih, karena mereka mengatakan, oh lihat tuh, sekarang tuh kita nggak boleh menziarahi kuburan Rasul, dilarang, baru lewat dikit aja diusir. Memang dasar Wahabi. Ini kejadiannya bukan di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini udah jauh ini, sebelum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, belum lahir lagi. Emang sudah tidak dijadikan itu ya sebagai masjid. Ini biar antum tahu kisahnya. Dan memang mereka tidak menyentuh, tidak ada satupun yang membesarkan ya kemudian membangun besar masjid kuburan Rasulullah, nggak ada, dibiarin begitu apa adanya. Yang dilebarkan masjid doang. Terjadilah beberapa renovasi sampai pada tahun 98 Hijriah. Antum tahu 98 Hijriah berarti sudah berapa tahun itu? Dipotong 10 tahun lah. Kan 10 Hijriah Rasulullah wafat. Berarti dipotong 10 sama dengan 88 tahun ini kejadiannya ini. Setelah Rasulullah wafat. Udah lama nih 88 tahun. Ada waktu itu amirnya, pimpinannya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Ya. Dialah yang membesarkan masjid atau melebarkan Masjid Nabawi, dia renovasi dari arah utara, arah timur, arah selatan sampai arah barat juga kena. Dia yang melebarkan. Itu tahunnya tahun berapa? 98 Hijriah. 88 tahun setelah Rasulullah wafat. Lalu pertanyaannya kalau kita bilang, loh kok boleh? Nggak ada yang larang, nggak ada yang nasehatin. Ketahuilah jamaah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Walid bin Abdul Malik tabi'i, nggak ketemu dengan Rasul, ketemunya cuma dengan para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah habis semuanya wafat tahun 76 Hijriah. Artinya itu baru dibangun setelah 22 tahun para sahabat Nabi semua nggak ada lagi di atas muka bumi ini. Karena kalau masih ada satu orang aja hidup sahabat Nabi, nggak akan dibiarkan itu terjadi. Karena mereka tahu ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman nggak ada lagi, udah habis. Udah 22 tahun nggak ada lagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibangunlah oleh ya tadi itu pimpinan atau rajanya yang pada saat itu bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Nah dia yang bangunkan itu. Tapi ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah melebar begitu ya sampai kepada kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman mereka juga tidak membiarkan begitu saja. Ya sudah berarti kuburan Nabi dalam masjid ya udah gitu. Enggak jamaah. Biar antum tahu nih, ya kalau antum searching di Google ketahuan. Itu kuburan Rasul, benar. Tapi ketahuilah ketika kuburan Rasul itu kena pelebaran masjid, itu dibuat ya bangunan tembok seperti segitiga. Dulu itu segitiga sebelum dilapis-lapis. Ya sekarang itu ada 6 lapis tembok asal antum tahu. Jadi yang antum lihat itu bukan kuburan, itu tembok dan masih ada lagi 5 lapis lagi ke dalam. Biar antum ngerti. Itu dulu dibuat segitiga temboknya. Kenapa dibuat segitiga begini? Sengaja ya yang mengkerucut itu ke arah orang-orang yang sholat menghadap ke kiblat. Jadi kalau orang sholat itu pasti yang mereka hadap itu bukan sebelah sisi kirinya segitiga atau sisi kanannya segitiga, bukan. Bagian yang lancipnya segitiga. Karena kan segitiga lancip begini. Tujuannya biar apa? Biar mereka tidak tahu arah kuburan Rasulullah kemana. Karena kalau di ujung lancip begitu kan mau apalagi segitiga, mau ke kiri nggak kena, mau ke kanan nggak kena, karena di tengah-tengah kuburan Rasulullah. Setelah itu sudah dibuat tembok begitu segitiga, ditambah lagi tembok yang dibuat dari perak murni. Ya, dan itu berlapis-lapis untuk membedakan mana kuburan Rasul, mana Masjid Nabawi. Segitunya mereka. Jadi biar antum tahu, itu bukan kuburan yang dimasukkan ke masjid. Rasulullah suruh aku mati, kuburkan aku dalam masjid. Enggak. Jangan salah. Enggak seperti orang-orang sekarang, ya. Karena dia merasa mungkin kiai, merasa mungkin ustadz, apalagi dia yang bangun itu masjid, dia yang punya yayasannya mungkin. Kalau nanti kalau aku mati, kuburan aku dalam masjid biar banyak didoakan orang. Bukan ya, Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah melarang bahkan tidak boleh dijadikan kuburannya sebagai tempat sesembahan. Lalu kalau kita sudah tahu kisahnya tentang itu, berarti mudah kita ngejawab. Kalau ada orang mengatakan di mana itu
katanya kalian ahlu sunnah wal jamaah melarang memasukkan kuburan ke dalam masjid, melarang kalian orang berdoa, orang berzikir, orang baca Quran di kuburan, kalian larang, nggak boleh, itu syirik. Nah itu Masjid Nabawi syirik. Maka kita jawab, ya, yang pertama itu bukan Rasulullah yang mau, bahkan Rasulullah melarang. Satu, kalau kita sudah tahu hukum yang disampaikan oleh Rasulullah adalah tidak boleh, berarti yang kita kerjakan adalah hukumnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, mana yang lebih kita pilih? Perbuatan seorang tabi'i yang tadi itu Al-Walid bin Abdul Malik, ya, dan pada saat itu kenapa dia bisa melebarkan masjid dengan cara sampai ke barat? Karena tidak ada para sahabat, waktu itu sudah habis semua. Mana yang kita pilih? Perbuatannya tabi'i Walid bin Abdul Malik atau perbuatan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak boleh dijadikan kuburan itu tempat ibadah. Udah jelas lah, pasti perkataan Rasulullah yang kita pilih daripada perbuatan seorang tabi'i. Dan tadi kita sudah sampaikan alasan-alasannya kenapa bisa dia, ya, meluaskan masjid ke arah barat, yang mana tidak pernah dikerjakan oleh Umar ibn Khattab, begitu juga Utsman bin Affan dan juga para sahabat-sahabat lainnya. Nah itu dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita ulangi lagi tentang masalah kuburan. Ya, dilarang untuk jadikan masjid, artinya dia tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Satu. Yang kedua, artinya juga dia tidak boleh memasukkan kuburan ke dalam masjid. Dua. Yang ketiga, dia tidak boleh ibadah walaupun untuk Allah tapi menghadap ke kuburan. Dan ibadah ini secara umum, baik itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca Quran, zikir, berdoa. Pokoknya ibadah kepada Allah tidak boleh kita menghadap kecuali ke kiblat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, juga termasuk dilarang kalau kita, ya, membangun masjid di sebelah kuburan yang mana tanahnya masih satu area dengan masjid. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada kuburan nih, ada tanah kosong di sebelahnya dan nggak ada pemisah, memang satu area lah ibaratnya begitu. Ya, nggak ada pemisah. Nah antum bangun masjid di situ karena tanah kosong kan, di sebelahnya kuburan, tapi sebelahnya lagi tanah lumayan kosong dan luas, bisa dibangun masjid. Itu nggak boleh. Karena itu masih dihitung satu area. Kecuali kalau antum buat pembatas, antum buat tembok yang lebar, ini bagian dari tembok ini ke sana itu kuburan. Kemudian antum buat lagi tembok pagar masjid, dari pagar ini sampai ke sebelah sana itu masjid. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau terbuka seperti ini contohnya, ya, kita punya halaman kan luas, subhanallah. Ada kuburan contohnya di situ, antum bangun masjid, atau contohnya sudah ada masjid, antum buatlah kuburan di sana. Ya mungkin dia merasa dia yang ngebangun masjid ini kan, contohnya mungkin gitu ya, atau dia ustadz, ya, kiai besar kondang, pengen dia taruh di situ kuburan dia. Itu nggak benar jamaah. Hati-hati. Kata para ulama, masjid yang model tipe seperti yang kita sebutkan tadi di awal, yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, itu tidak bisa dipakai buat sholat. Orang yang sholat nggak sah sholatnya. Hati-hati. Ini pendapat jumhur ulama. Kecuali tadi kalau ada pembatas, ya, ada pembatas 2 dinding. Ini pagar kuburan, dindingnya beda. Ini pagar, ya, masjid, dindingnya beda. Nah, itu nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan pembahasan bab al-masjid dalam kitab Bulughul Maram, yang mana insya Allah sebenarnya kita ingin mengambil 3-4 hadis, ya, karena hadis bab masjid ini ada 15. Tapi hadis yang ketiga dan keempat pembahasannya beda lagi, yaitu tentang masalah tiang-tiang masjid. Jadi kita ingin memfokuskan pertemuan kali ini tentang hukum membangun masjid, begitu juga membersihkannya dan juga memberikan wewangian, dan juga apa yang sangat dilarang di dalam Islam, dan itu kaitannya dengan tauhid, yaitu tentang tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan maksudnya tadi sudah kita sampaikan, ada 4 maksud daripada membangun masjid di atas kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah waktunya syuruk juga, atau seperti biasa sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Tafadhol, barakallahu fiik.
Naam, barakallahu fikum. Pertanyaannya, jadi dia tinggal di satu daerah ya yang di situ lebih banyak memayoritasasi kekufuran begitu, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk bangun masjid karena mungkin mayoritas muslim sedikit ya. Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya masjid sebagaimana telah kita sampaikan di kajian awal kajian kita pada babel masajid ya, mungkin bisa antum lihat ulang di rekamannya di channel YouTube Masjid Ahlul Khair. Masjid itu disebut dengan masjid dalam syariat Islam. Itu bukan kalau dia harus bentuknya sekian meter, harus terdiri daripada batako, harus punya kubah. Enggak, bukan itu masjid yang dimaksud dalam syariat Islam. Masjid itu baru dikatakan masjid dua. Syaratnya cukup dua. Yang pertama, dan ini memang ada khilaf, tapi yang kita rojihkan, wallahu a'lam bisawab, yang ana rojihkan secara pribadi, syarat yang pertama ini yang benar adalah harus diwakafkan. Wakaf itu artinya dilepaskan dari kepemilikan seseorang. Bukan punya dia lagi, bukan punya manusia lagi, punya Allah Subhanahu wa taala. Tanah, berupa tanah atau tempat lah, ya apapun tempatnya di muka bumi ini. Harus diwakafkan. Walaupun ini diperselisihkan, ada sebagian yang mengatakan nggak mesti wakaf. Ya. Mereka mengatakan syaratnya cukup satu, yaitu tempat itu difokuskan hanya untuk ibadah kepada Allah dan untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, kalau misalnya antum mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan syaratnya cuma satu, yaitu dia harus difokuskan hanya untuk ibadah dan begitu juga untuk sholat 5 waktu, nggak boleh dijadikan selang-seling. Karena ada sebagian orang begitu, dia sulap-sulap tempatnya. Ini ruangan, ya kalau waktu sholat dia sulap jadi tempat sholat. Begitu bukan waktu sholat dia sulap jadi tempat restoran. Dia jual beli di situ. Nah, ini nggak benar nih. Kalau memang itu mau dikatakan masjid, harus difokuskan hanya untuk ibadah dan sholat 5 waktu. Nah, kalau antum mengambil pendapat ini, berarti mudah, nggak butuh harta banyak antum buat masjid. Ya, cukup ruangan dikontrakan kah, ataupun di rumah kah, ataupun apalah gitu, buat pakai triplek kah, atau pakai kardus pun bisa. Yang penting itu tempat hanya fokus untuk ibadah dan sholat 5 waktu, nggak boleh digunakan dengan yang lain-lainnya. Itu kalau yang mengambil pendapat yang sebagian ulama tadi. Tapi kalau yang sebagian lagi yang kita rojihkan, berarti harus ditambah syarat yang kedua, apa? Harus diwakafkan. Berarti kalau antum punya rumah, punya kamar, yaitu tempat itu wakaf untuk Allah, udah bukan punya antum lagi itu. Ya antum cuma mengurusi aja, membersihkan, memberikan kewangian. Tapi kalau dibilang itu punya siapa? Punya Allah. Udah wakaf udah, nggak bisa lagi diganggu gugat. Nah itu. Jadi mudah jamaah. Untuk membuat masjid nggak mesti punya harta 1M, 2M, 3M. Ya, tapi kalau antum bisa memperindah masjid itu, membuat masjid itu wangi, membuat masjid itu ya bersih sehingga orang tertarik, ya itu lebih bagus lagi. Kalau antum punya kemampuan, dan itu termasuk daripada memakmurkan masjid. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan di awal kajian kita Bulughul Maram. Nah, tapi kalau kondisinya terdesak seperti antum sampaikan tadi, maka bisa dengan triplek atau dengan kamar yang antum punya, ya, sholat berjamaah, antum ajak 1-2 orang, karena berjamaah itu 2 orang bisa berjamaah, satu jadi imam, satu jadi makmum, ya di sebelahnya berdampingan, ya imam di sini, makmumnya di sini. Kalau seandainya cuma 2 orang, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang tanyakan? Tafadhol, barakallahu fiik. Tafadhol. Allahu musta'an. Itulah musibah jamaah. Makanya tadi kita bilang bahwasannya ini wajib untuk setiap klaster, komplek, perumahan, perdesaan, ya. Jadi kalau seandainya di situ ada 3 perumahan, 4 perumahan, dan memang kesulitan kita karena jaraknya jauh mungkin, maka perumahan yang 2 dan yang 3 wajib untuk membuat masjid. Karena itu kewajibannya untuk setiap komplek, perumahan, setiap adar. Ya, adar itu artinya tempat orang tinggal.
Jadi bukan berarti ada 5 komplek, cukup aja satu masjidnya. Nah kalau orang kerepotan berarti berdosa komplek yang lain karena tidak mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan. Karena itu wajib untuk setiap komplek, untuk setiap perumahan, untuk setiap klaster. Kalau klasternya gede contohnya. Apalagi kalau memang dibutuhkan karena jarak tadi jauh. Ya, mungkin ada yang susah. Dan pernah ada riwayat yang disebutkan bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengeluhkan hal yang sama kepada Rasulullah. Jadi dulu orang juga sama jamaah, ya sampai dari dulu sampai sekarang, ya itu khususnya di Mekah, khususnya di negeri-negeri Arab. Itu kalau mereka tinggal itu biasanya berkelompok. Makanya antum jangan bingung kalau ada sebutan di dalam Sirah An-Nabawiyah dulu di sini adalah darnya Banu Abdul Muttalib, di sini darnya suku Makhzum, di sini darnya suku Adi. Jadi mereka dulu tuh tinggalnya macam klaster-klaster juga. Satu kelompok ini pokoknya satu suku semua. Gak boleh ada suku yang lain. Kelompok sana satu suku, macam klaster lah. Klaster kan gitu. Klaster ini pagarnya beda, klaster sono pagarnya beda lagi. Gak bisa digabung-gabung kan gitu. Bahkan jalannya jalan sendiri-sendiri bahkan kan gitu. Gak bisa kamu lewat sini, jalan klaster sono lewatnya, bukan sini kan gitu. Dulu begitu juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada namanya dar gitu. Ya, nah mereka buat setiap dar itu, setiap perkumpulan itu masjid. Karena kewajibannya begitu. Dan itu fardul kifayah, wajib untuk seluruhnya. Tapi kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, berarti gugur untuk orang yang lain. Nah seperti tadi kita lihat perumahannya. Kalau memang perumahannya besar, maka mereka harus bangun masjid yang lain. Ya, dan itu tanggung jawab bersama semuanya. Kalau nggak ada yang membangun, berarti semuanya ikut dosa. Dan dosanya dosa besar, karena itu kewajiban. Kalau misalnya semuanya acuh tak acuh, ya udah dosa semua. Tapi kalau seandainya ada yang memang orang yang punya kelebihan harta, muhsinin, dermawan, nah dia bangun, maka gugurlah kewajiban untuk yang lain. Dan ini termasuk jariah jemaah. Kalau membangun masjid, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangun rumah untuknya di surga. Wah, nggak main-main jemaah. Kita mungkin mikir ya tentang masa depan di dunia ini. Apa yang harus kita persiapkan? Bentar lagi mau pensiun, harus ada tempat istirahat, ini harus ada tabungan, anak bentar lagi kuliah, ada satu lagi mau nikah, harus kita siapkan rumahnya. Itu bukan masa depan jemaah. Dunia ini bukan masa depan, jangan salah. 60-70 tahun habis. Gak perlu antum pikirkan begitunya sampai harus membanting tulang, lupa ibadah kepada Allah gara-gara cuman masa yang sebentar. Dunia qarib sedikit. Jangan antum pikirkan itu di akhirat, hidup masa depan selama-lamanya itu akhirat. Udah punya rumah belum di sana? Jangan antum pikir rumah di dunia doang. Betul kita membahagiakan anak, membahagiakan keluarga, betul. Tapi kita jangan lupa diri kita juga harus kita bahagiakan di akhirat. Jangan kita, memang betul kita harus bahagiakan mereka, harus kita pikirkan masa depan mereka, keluarga kita, anak kita, istri kita. Tapi jangan lupa juga, kita juga harus pikirkan nasib kita, sudah ada jaminan belum di akhirat? Punya rumah belum? Punya kendaraan belum? Waktu itu panasnya bukan main, matahari sejengkal. Gak bisa minta tolong, nafsi-nafsi, semua sendiri-sendiri. Kalau di dunia, sesusah-susahnya orang di dunia, insya Allah pasti akan ada yang tolong. Tapi kalau di akhirat, boro-boro. Bapak sama anak semuanya lari. Nafsi-nafsi. Nah itu yang antum pikirkan. Ya, orang yang cerdas memikirkan masa depan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Bukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana kurang dengar pertanyaannya. Di antara masjid ada perselisihan. Ya. Terus yang ditanyakan? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan hanya muslim, bukan hanya Islam, bahkan orang-orang Yahudi ya, seperti Yahudi mereka terpecah belah menjadi 71 kelompok, orang-orang Nasrani 72 kelompok, dan Muslim 73, salasa wa sab'ina firqah. Tapi yang penting sekali yang harus kita ketahui, bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah.
Tapi yang perlu kita ketahui bagaimana caranya kita memaksimalkan diri untuk selalu istiqomah, untuk selalu mencontoh yang benar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting yang harus kita ketahui. Bukan masalah yang ono salah, yang ini salah, yang saya benar. Bukan. Makanya 73 itu ketika dikatakan oleh Rasulullah, siapa? Semua masuk neraka kecuali satu, illa wahida. Siapa itu? Ya, yaitu siapa yang mencontohi dan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus semuanya punya kewajiban untuk selalu memaksimalkan diri untuk mencontohi Rasul. Dan mencontohi Rasul itu butuh dengan ilmu, artinya bermajelis, belajar. Biar kita paham bagaimana itu Rasulullah. Karena kalau dibilang semua pengen ngikut Rasulullah, ya semua pengen. Kalau cuma hanya ucapan, semua bisa ngucapin, tapi harus praktek, dan praktek itu harus dengan ilmu, dan ilmu itu bisa didapat dengan belajar, bermajelis ilmu. Nah, itu caranya jamaah, ya. Dan rumah Allah Subhanahu wa taala semua tempat ibadah, tempat semua orang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti muslim. Muslim berarti saudara. Saudara berarti sama-sama mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah nanti kesalahan, ya, kekeliruan, ini dengan nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Karena dia saudara kita, wajib nasihat, saling nasihat menasihati. Wajib, karena saudara nggak boleh ditinggal. Kalau musuh, nggak apa-apa kalau kita tidak nasihati. Musuh kafir jelas memerangi Islam, tinggalkan. Tapi kalau saudara, jangan pernah tinggalkan, rangkul dia karena itu saudara. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fiik. Nah, maksudnya tadi yang sebagaimana kita sampaikan, ya, mursal itu yang pertama bisa sahabatnya tidak disebutkan, nggak ketahuan siapa sahabatnya. Bisa jadi juga bahwasannya seorang tabi'i tadi, ya, tidak sezaman atau tidak ada kemungkinan untuk berjumpa dengan sahabat. Atau bisa jadi juga, ya, disebutkan bahwasannya ada beberapa rawi daripada tabi'in kemudian menuju kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seorang tabi'in nggak mesti langsung ketemu dengan sahabat Nabi. Memang dia ketemu, tapi ketika dia meriwayatkan nggak mesti langsung dia katakan dari sahabat Nabi. Dia bisa mengatakan dari tabi'in yang lain, temannya. Kemudian temannya yang mendengarkan dari sahabat itu. Nah, bisa jadi, ya, itu disebutkan mungkin ada kemungkaran atau lemah hafalannya. Nah, yang ini dianggap oleh Imam Tirmidzi ini hadis yang mursal. Artinya mungkin tabi'in itu ya masih diragukan bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Dan kita sudah sampaikan bahwasannya ada jalan yang lain yang di situ sama-sama mendengarkan dari Aisyah, tapi orangnya beda. Karena kan dari zamannya Imam Tirmizi contohnya, ataupun Imam Ahmad contohnya, atau siapapun ulama hadisnya seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu dari jarak dia di bawah dan Rasulullah di atas. Kan itu ada jarak itu. Bisa sampai mungkin 20-30 orang itu perantaranya. Atau 40 orang, bahkan bisa lebih, ya tergantung. Nah, itu bisa jadi, ya, yang jalan yang lain orang-orangnya ini benar semua dari Aisyah juga. Nah, gitu maksudnya. Nah, bisa jadi ini yang kita baca ini, ya, disahihkan karena yang meriwayatkan bukan hanya Imam Tirmidzi, tapi juga Imam Ahmad, begitu juga Abu Daud dan banyak para ulama-ulama hadis. Nah, mereka mendatangkan jalan yang lain sebagaimana kita sampaikan tadi di awal. Jalan yang lain tapi ujung-ujungnya mentoknya ke Aisyah juga gitu. Nah, itu maksud, itu sedikit ilmu tentang hadis, ya. Jadi al-muhim, masalah hadis ini ada yang mendoifkan, ada juga yang mensahihkan, ya. Tapi yang kita kuatkan tadi kita sampaikan adalah hadis yang sahih sebagaimana juga disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu antum tahu, ya, bahwasannya permasalahan fikih ini biar untuk pengetahuan kita. Permasalahan fikih itu banyak sekali terjadi perselisihan. Tapi bukan fikih akidah, ya. Kalau fikih akidah tidak ada perselisihan mereka para ulama.
yaitu fikih masalah fadail, keutamaan, masalah hukum ini fardu kifayah atau fardul ain begitu. Ya, tapi kalau masalah haram, masalah syirik, masalah tauhid, akidah itu nggak ada perselisihan karena itu jelas hukumnya. Ya, yang diperselisihkan seperti fikih tadi itu fardu kifayah, kemudian ada yang mengatakan harus diwakafkan, ada yang mengatakan tidak diwakafkan begitu tentang keutamaan. Itu terjadinya perselisihan. Salah satu sebabnya nih, salah satu sebabnya karena sebagiannya bukan semua ya. Saya nggak mengatakan semua, sebagian. Ini dikatakan oleh para ulama, khususnya mereka para ulama ul fikih itu tidak terlalu mendetail untuk membahas tentang status sahih hadisnya atau enggak. Kebanyakan begitu. Ulama fikih, nggak semua ya, nggak semua, kebanyakan, sebagian. Itu kalau dalam urusan status hadis sahih apa enggak, itu mereka nggak terlalu mendetail. Sehingga ketika ada hadis yang memang kira-kiranya kelihatannya ini ada sahih nih, nggak usah dicek lagi, udah. Akhirnya mereka ambil hadis itu, kemudian mereka mengeluarkan fatwa satu hukum, jadilah hukum fikih. Disitulah ada perselisihan. Begitu datang hadis yang sahih, kemudian terjadi perselisihan. Nah, itu sebab musabab, salah satunya. Ya, nggak semua ya, nggak semua ulama fikih itu berarti menggampangkan status hadis, nggak semua, sebagian. Nah, itulah sebab musabab kenapa terjadi banyak perselisihan fikih dan kenapa ada ulama hadis. Nah, ada ulama fikih, ada ulama hadis. Ulama hadis ini yang memang betul-betul mendetail, fokus mereka mencari kesohihannya, mencari sebab musabab kenapa doifnya ini tingkatan berapa, karena doif itu ada bertingkat-tingkat. Nah itu jamaah. Adapun ulama fikih karena mereka fokusnya kepada hukum, adapun hadis ya udah kalau memang ini ternyata masyhur, ya banyak diriwayatkan ya sudah mereka nggak terlalu mendetail lagi ya sudah ambil hadisnya kemudian mengeluarkan fatwa hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam? Ya. Naam barakallahu fikum. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, yang jelas masjid itu dinamakan masjid kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama statusnya wakaf, yang kedua dia difokuskan hanya untuk ibadah dan sholat 5 waktu. Adapun seperti yang dikatakan kalau sholat Jumat harus 40 orang contohnya ya. Ini di luar pembahasan kita. Tapi yang kita rojihkan ya masjid itu seperti itu. Pokoknya statusnya wakaf, kemudian ada sholat 5 waktu, ya udah masjid. Tapi biasanya setiap daerah kan istilah-istilahnya beda-beda seperti musola, langgar, surau. Yang jelas kalau dalam syariat Islam itu masjid 2 syarat ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun mungkin hukum ataupun syarat tentang kaitannya dengan pemerintah ya. Karena memang sebagian RT RW ataupun kelurahan itu ada mensyaratkan kalau masjid itu nggak boleh jaraknya mungkin kurang dari 3 kilo, ada yang begitu ya. Ada sebagian. Kalau di kampung saya begitu kan disyaratkan. Jadi kalau mau bangun masjid, kira-kira masjid di sana itu jaraknya masih 1 kilo atau 2 kilo gitu. Masih belum melewati 3 kilo. Itu nggak boleh dibangun masjid katanya. Harus dibuat musola. Masjid nggak boleh. Alasannya begitu. Biar apa? Biar yang di sana juga hidup katanya begitu. Wallahu alam. Ini urusannya dengan peraturan pemerintah lah. Kalau memang pemerintah begitu ya antum taati selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana caranya antum lobby kalau memang mau buat masjid ya izin aja kan gitu. Ada sebagian begitu mensyaratkan jaraknya harus 3 kilo lebih baru boleh dibuat masjid lagi. Baik. Nah, untuk masalah kita mau sholat di mana, mau pilih masjid yang mana, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu statusnya sama-sama masjid sesuai dengan syariat dan memang di situ menegakkan ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, memang tidak ada larangan seperti tadi kuburan salah satunya, maka lebih baik antum ya menghidupkan masjid yang mana di situ lebih dekat daripada tempat antum. Karena dakwah
Termasuk juga mengajak orang. Dengan kita ke masjid, orang melihat kita itu juga dakwah. Karena dakwah itu nggak mesti dengan ucapan, dengan perbuatan juga bisa kita berdakwah. Ya, dan dakwah itu yang pertama paling diutamakan adalah diri sendiri, kemudian keluarga dan warga sekitar. Itu tingkatan kewajiban dakwah. Jadi jangan antum dakwahi orang jauh kemana-mana, keluarga masih hancur berantakan. Ini nggak benar ini. Keluarga masih nggak terurus. Ya, tapi masya Allah ceramah sana sini. Keluarga anak istrinya belum tahu tentang ya wajib memakai jilbab. Contohnya anak perempuannya, istrinya masih keluaran nggak pakai jilbab. Wah ini kan repot ini. Dikenal orang baik di jauh sana, tapi di keluarga dia nggak baik. Ya, nah itu jamaah. Yang kita lihat maslahatnya. Antum lihat, kalau memang selama tidak ada kelarangan di situ, tidak ada larangan Allah dan Rasulnya di situ masjid, ya seperti kuburan, begitu juga hal-hal lain daripada ibadah yang memang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, antum pilih yang paling dekat dari tempat tinggal antum. Tapi kalau seandainya memang nggak bisa, di situ dilarang, ada kuburan. Nah kuburan kan nggak sah sholatnya, ya udah antum cari lain masjid yang lain. Karena nggak sah, percuma antum sholat di situ nggak sah. Kalau ada kuburan, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya, kita cukupkan sampai di sini karena sudah waktunya juga syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.